Mau pahala? Subscribe ya. Ya Darim, ya Darim, ya Darim, ya Darim, Syairillah, 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 ya Darim, ya Darim, ya Darim, ya Darim, Syairillah, Syairillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du, al-mukhtaramun, para guru-guru yang sempat hadir pada saat ini, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mahfudhah SPD MPD, Ibu Pembina Rohis, Ibu Zuriyati ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku tercinta yang banyak tapi tidak kejingoan karena online, Masya Allah. Tapi insya Allah suara Ustadz bisa didengar ya. Kalau memang tidak di-off-nya, jadi kan ada cara sekarang kan, pecah dengar tapi hilang. Kapan kita jingok dia ngangguk aduh. Tapi kabarnya anak SMA 2 ini Masya Allah ya, anak-anaknya baik-baik Masya Allah ya, anaknya manut-manut Masya Allah ya, anak-anaknya cerdas-cerdas dan soleh-soleh semuanya. Karena kenapa? Karena guru-gurunya soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Apalagi aku dengar kabar dari Bapak Kepala Sekolah tadi, di SMA 2 ini gurunya banyak ibu-ibu, Masya Allah. Maka kalau banyak ibu-ibu itu, insya Allah anak-anak itu makin dekat, makin terawat rasa kasih sayang dari seorang ibu. Benar Bu ya? Masya Allah. Cuman itulah biasanya banyak merepet biasanya. Masya Allah. Ada biasa itu ya. Anak-anak biasa itu kalau ketemu dengan ibunya diperepeti biasa. Bahkan anak-anak itu kadang-kadang Bu buat ulah, memang kita merepet untuk dia, Masya Allah. Karena ngapa? Karena dia rasa rindu perepetan ibu-ibu, Masya Allah. Apalagi anak-anakku yang ada di rumah, hari ini kita sudah hampir lebih dari 1 semester tidak berjumpa dengan ibu-ibu kita, tidak berjumpa dengan guru-guru kita. Dalam kondisi normal ketemu dengan mereka di kelas mereka masing-masing, kita rindu hari ini. Mudah-mudahan Maulid ini, momen Maulid, momen kita mengenang sejarah kelahiran baginda Rasulullah SAW yang suci, yang mulia. Allah turunkan kesucian di muka bumi ini insya Allah, sehingga wabah COVID-19 ini nak 20, nak 21 sampai 100 dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bunda ayahku yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara orang yang banyak
penghuni yang banyak di SMA 2 ini, kita di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam majelis ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan hadir dalam majelis ini. Anak-anak juga terpilih dari sekian banyak, sekian ribu anak-anak yang tidak bisa hadir, tapi kita hari ini bisa hadir dalam majelis yang mulia ini, mendengarkan sholawat, ya, mendengarkan senandung-senandung yang mengungkapkan kecintaan kita kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah catat ini semuanya menjadi amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan yang melihat juga lewat live ini pecahnya putus live. Kapan ada gambar manuk itu, anak gunung itu, berarti terputus itu. Masya Allah. Ya, biasa lah gitu. Kalau model main itu biasa. Ya. Jangan kan model main itu kita lagi baca putus. Tidak boleh. Allah karim. Ya. Semalam Ustadz isi pengajian sampai jam 11.20. Ya. Sampai 10.20 pulang. Belum sampai di pulang ternyata yang menyiapkan pengajian itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia. Belumlah sempat guling di rumah ditelepon, Ustaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ngapa Ustaz? Tetangga yang samping Ustaz tuh, ya, yang acara kita tadi meninggal dunia. Ya, ngapa? Itulah tadi pas masuk ke motor, malah sudah manggil anaknya masih main HP, dia sampaikan, Lanang, nah berhentilah malam ini, dan besok pulau lanjutkan. Sudah ngomong langsung nyampak, Masya Allah. Dibalik langsung lah itu dekati lagi. Allah karim. Begitu mudahnya kalau Allah nak mutuskan aliran internet dalam badan itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, yuk semangat kita. Hadirkan diri kita bahwasanya memang kita ini sementara di dunia ini, tidak kata apa-apa, tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya, jaket yang aku pakai ini tidak ada cak gaya-gayaan baik. Aku tadi mikir kalau kedinginan, karena berapa kali aku ceramah dalam ruangan kedinginan badan, Masya Allah. Ya. Maka kapan kedinginan aku ada kok diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nikmat. Apa kapan kedinginan? Biasanya lama dari situ sekitar setengah jam keluar di tempat yang dingin itu, mental-mental badan aku. Mulai dari aku lemah aja kapan digaruk lemah kan? Kapan itu dalam maknya bentuknya baik kapan? Mecah petas mata di kaki, Masya Allah. Ya. Saburan pas sudut kami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salawat teriring salam daturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nilai-nilai salawat ini benar-benar hadir di lisan kita, benar-benar hadir dalam hati kita, benar-benar hadir dalam perbuatan kita. Bukti hari ini tema kita inspirasi, ya, Rasulullah menjadi inspirasi kita dan menjadi tauladan kita. Bagi Bapak Ibu, karena aku ini di WA, Ustaz, kita tausiah hari ini insya Allah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Mengingatkan kembali Ustaz, waktu tausiahnya 15 sampai 20 menit. Aku pikir Alhamdulillah, ya, membaca cuma 5 menit. Buka, tutup, selesai. Itu kan? Barang tulah sudah dilap juga. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu singkat harus bermanfaat. Ya, bagaimana kita menjadikan orang inspirasi? Bagaimana kita menjadikan orang itu jadi idola? Kadang-kadang kalau kita dengar nama Ustadz Abdul Somad, oh senangnya. Kalau kita dengarkan nama Ustadz apa lagi yang kita gandrung, oh senangnya. Masya Allah. Bahkan kita rindu pengen ketemu. Kerinduan kita itu kepada makhluk yang biasa penuh dengan kelupaan dan kealpaan. Masya Allah. Kadang-kadang ada cacatnya. Manusia biasa, hatta dia ustadz, hatta dia kiai, siapapun dia. Kalau masih manusia biasa, ada kecacatan, ada kelupaan, ada kealpaan. Tapi baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas tidak ada cacatnya, tidak ada lupanya. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam kajian tidak ada hadirnya dunia ini kalau tidak ada kemuliaan nurnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada malaikat kalau tidak ada kemuliaan nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi Adam diciptakan oleh Allah kalau tidak ada mulianya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa.
Bahkan kemuliaan Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW belumlah lahir, malaikat nabi-nabi sebelumnya lah sudah ngayal, boleh tak kami jadi umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pengen jadi umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang sama-sama selevel, sama-sama Rasul, pengen jadi umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tak kabul. Siapa yang dikabulkan? Kita hari ini. Kita menjadi umatnya baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kesyukuran yang sangat luar biasa, yang harus terpatri dalam jiwa kita. Harusnya kita menangis setiap hari kita. Karena kenapa? Karena merenung di hadapan Allah. Karena Allah takdirkan kita bisa menjadi umatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seharusnya peringatan Maulid ini bukan hanya pas waktu kelahiran Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, tapi setiap waktu, setiap saat harus hadir Maulid, harus ada kehadiran lahirnya baginda Rasulullah SAW dalam pribadi-pribadi kita. Setuju? Setiap hari upgrade. Masya Allah. Kalau begitu kan kalau kita reset terus, sudah, ya, harus diupdate terus. Setiap hari update diri kita dengan maulidnya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walada yulad, ya, dilahirkan. Maksudnya dilahirkan dia adalah bagaimana kita melahirkan nilai-nilai Muhammad itu, ya, nilai-nilai Ahmad itu. Masya Allah, ya, min ba'dismuhu Ahmad, kata Allah dalam Al-Quran. Masya Allah, disebut nanti setelah ini akan ada namanya Ahmad. Siapa dia? Itulah Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad adalah terpercaya, Ahmad adalah terpandang, Ahmad adalah orang-orang yang memiliki kejujuran. Masya Allah, memiliki kemuliaan. Maka sifat ini harusnya dimiliki oleh umatnya. Setuju? Sifat ini harus dimiliki oleh seorang ibu. Sifat ini harus dimiliki oleh seorang guru. Sifat ini harus dimiliki oleh anak-anak didik kita. Kalau sifat Ahmad ini ada, maka insya Allah proses kegiatan pembelajaran kita, imma online, imma offline, sama akan menguatkan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, pribadi-pribadi yang mendekat kepada Allah. Semakin panjang, semakin luas pengetahuan, semakin kuat ibadahnya kepada Allah. Bunda, ayatku yang dirahmati oleh Allah, jangan jingok ijang kamu. Kaki biasanya kelewatan aku di kapan 15 menit. Ya, ini bila sudah 15 menit, berarti jangka tinggal 10 menit. Nah, jadi juga tahu saya 10 menit, 5 menit, Masya Allah. Jadi bagaimana menjadikan inspirasi Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Allah ingatkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah yang disampaikan oleh sang qori anak kita tadi, ya, telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kita, ya, tauladan yang bagaimana, macam-macam, ya, mulai dari kalimat berucap. Rasulullah SAW selalu menyampaikan, kata Rasulullah SAW, ya, hak lisan kita ini, ya, lisan kita ini, kata Rasulullah, hibdil lisan, kita mampu menjaga lisan ini, maka insya Allah selamatlah insan, selamatlah kita ini. Kenapa orang banyak tidak selamat? Karena tidak mampu menjaga lisan. Rasulullah sedikit berkata tetapi banyak bekerja. Oh, paslah momen kita hari ini. Kerja, tapi jangan mudi. Ini kerja, mudi. Masya Allah. Ya. Buat layar di mana-mana kita bekerja, tapi kita tidak bekerja. Buat layar bagus dengan pegawai, tapi tidak begawi. Masya Allah. Kerja ini harus betul-betul dituangkan aplikasi dalam keseharian. Budaya yang dirahmati oleh Allah, saya sampaikan cerita semalam itu, Rasulullah itu pekerja keras, mulai dari anak-anak. Masya Allah, usia anak-anak itu sudah mulai bekerja, anak itu, ya, jangan kamu pecah ketakuan, ya, begawi, walaupun masih SMA, begawi, apa yang begawi, macam-macam, yang penting halal. Masya Allah, ya. Ada siswa saya itu, murid saya, ya, sering ngaji di masjid, sering ketemu 1 minggu sekali, ya, tuh kerja, apa kerja? Cuma sekedar online. Masya Allah, ya. Apa gawinya? Cuma nyarikan HP kawan-kawannya. Kalau ada kawannya yang nak beli HP lewat dia, kawan online. Masya Allah, berapa harga HP-nya? 2.600.000. Masya Allah. Kawannya datang bawa duit 2.650.000. Ngapa? 50.000 untuk ongkos dia nyarikan HP. Karena HP-nya bagus. Masya Allah. Dia punya keahlian untuk nyari itu. Kan tinggal berselancar di
di dunia internet, dapat HP-HP, masya Allah, ya, yang terbaik, murah. Kita ini kan kalau hari ini kan pengen harganya murah, kualitasnya bagus, RAM-nya 8, ada masya Allah. Kalau RAM-nya 8, ada giganya udah jelas, sudah perlu tahu lagi, kamera nak bagus, dan pacak depan belakang kiri kanan sampai, di kapal kena HP itu lagi pacak motornya, ya, bakar, berat, gitu kan? Ada yang pakai suara, ada gue syuting cerah, ya. Gitu kan, pokoknya ibu-ibu tidak seru, tidak selfie, ya cetra, gitu kan, buat status. Alhamdulillah bisa hadir acara maulid di SMA Negeri 2 Palembang. Penceramah Ustaz Haji Bukrani Malawi MKT. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa. Ya, ditunggu dan sampai ke bawah. Kalau dia amin kawan, wah mulai senang. Ada yang nge-like nulis amin 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 sampai 72 kali. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menge-like. Iya. Allah karim. Mudah-mudahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dunia kita hari ini, tetapi aku ingatkan ibu-ibu, aku ingatkan anak-anakku, ya, dalam hukum fikihnya tetap kalau diundang oleh wong, diundang hadir dalam walimatul urus, tidak boleh kita ngirim barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Cukup di Facebooknya baik. Ya, dapat pahala itu dapat, tetapi kita hadir ke tempat dia karena kita diundang untuk hadir, maka itu hukumnya wajib. Kita ini pakamnya kadang-kadang terima kasih undang sudah diterima, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Mudah-mudahan yuk anaknya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sudah nongol lidah, masyaallah. Ya, jangan ya, tetap harus datang karena itulah sunnahnya, harus offline. Ya, kalau hari ini kita harus pakai cadar karena untuk menghindari fitnah-fitnah COVID-19 ini. Tapi kalau yakin kita sehat, tidak apa-apa, datang, insya Allah. Karena kenapa? Karena umat Muhammad SAW yang benar-benar mengikuti Rasulullah sebagai inspirasinya, wallahi disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Kalau umat Muhammad menjadikan Rasulullah sebagai inspirasinya benar-benar dalam kehidupannya, kata urusan dengan COVID-19 ini. Kenapa? Karena dia bagian COVID-19 ini kan setiap kecamatan kan ngomong wajib cuci tangan, benar? Masya Allah. Kita bukan cuci tangan, hidung dari kita masuk banyu. Kalau yang swab kita duluan masuk, insya Allah sebelum wudhu. Beda, masya Allah. Lakukan itu bu. Kalau kali pertama kita membuat model itu, insya Allah tak pala kamu. Wih, sakit banget, tidak biasa, ya. Tapi kalau ini kita gawikan terus, insya Allah tidak ada pilek, tidak ada batuk. Kalau serak-serak dikit biasa, tidak ya. Kalau udah pernah sakit puluh kamu terkejut, mau mati ngejut ibu itu, ya. Tapi kalau ada sakit-sakit dikit, insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Dan jangan juga takut, oh ya aku inilah sakit anak mati, belum tentu. Dan jangan juga bilang yang sehat walafiat itu tahan, oh ya panjang umur, belum tentu. Ya, karena kematian idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Nah itu Pak Kepala Sekolah, ya. Jangan kita tentang jadi kepala sekolah sehat walafiat, badan tidak ada kolesterol segala macam gitu, panjang umur aku disapa pensiun, belum tentu. Belum kan? Belum tentu. Karena kenapa? Karena kematian menjemput siapapun. Tidak ada yang tahu siapa kapan kita dimati. Kita ini tahu umur 53 tahun kita meninggal dunia, insya Allah 52 tahun kita sudah ngajukan cuti atau ngajukan pensiun dini. Benar gue? Ngapo? Aku nak persiapan mati. Ngapo 53 tahun aku bakal mati? Masya Allah. Ngapo banyak yang udah suatu banyak yang budi keselamanya. Masya Allah. Ya? Aku dapat tobat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapo? Karena tahu waktunya. Yang jadi masalah kita tidak tahu waktunya kapan. Kalau dia tiba, makanya jadi orang-orang yang mesra. Kalau uang setiap hari Allah dan Rasulnya menjadi inspirasi dalam kehidupannya, maka kapanpun kematian datang, dia tetap bahagia. Karena kenapa? Karena hari-harinya, pekerjaannya selalu bihusnil khatimah, selalu dia tutup dengan kebaikan. Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayo siapapun yang menjadikan Rasulullah sebagai inspirasinya, melihat gawian-gawian Rasulullah, maka kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi hari ini. Insya Allah pasti disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ketemu dengan orang tidak boleh salaman. Karena kenapa? Sunnahnya Rasulullah SAW. Salaman. Yang penting kita selesai itu ke bawah apa semprot. Selamat. Ini aku selamat deh. Iya. Makin aku selamat ini. Masya Allah. Tidak ada sunnahnya. Ya, makin rusak kita ini. Akhlak kita makin jauh dari Rasulullah SAW.
Maaf anak-anakku yang di rumah, kalau ketemu dengan kawan selamat, ya. Tapi mungkin kurangi cipika-cipiki. Wah, ya. Karena apa? Bisa jadi sahabat kita ini dalam kondisi batuk. Masya Allah. Kalau kita cipika-cipiki, yang lanang dengan lanang. Kapan ketemu? No, langsung. Hai. Ya, kita ketemu ya. Ya. Ketemu cuma cipiki-cipiki. Lanang dengan bedino. Haram kan. Main-main glosok neraka jahanam dari segala cipiki tumur teruk di belakang. Neraka jahanam ya, tidak boleh. Yang boleh cipika-cipiki laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bukti apa? Bukti kita memang betul-betul cinta kepada saudara kita. Bukti kita betul-betul hati kita dengan hatinya benar menyatu. Bukti kita tidak ada apa-apa yang kuucapkan di depanmu sama dengan ketika aku jauh darimu. Aku tidak akan pernah memujimu di depanmu. Kalau engkau memang ada yang salah, engkau ada kekurangan, pasti ku sampaikan di depanmu sebagai perbaikan untukmu. Kalau aku ada salah, saudaraku sampaikan. Karena aku ini bukan manusia biasa, aku ini manusia biasa, bukan malaikat. Masya Allah. Sampaikan. Ini dah kadang-kadang kalian ketemu dengan dia, oh iya, bagus nian, memang macam-macam. Kapan tuk dia balik? Belum sampai di gerbang. Cakap akuannya dia. La ilaha illallah. Ada mulai ungkapan-ungkapan. Saudaraku, ibuku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak dicontohkan baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi inspirasi yuk dalam kondisi hari ini dah ada lain kata kita sebagai umat muslim, kembalilah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengungkapkan di depan para sahabat, wahai sahabatku, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sumur, ada sungai yang mengalir depannya, dan orang ahlul bait dalam rumah itu melakukan mandi terus, dia bersuci setiap 1 harinya 5 kali. Bagaimana pendapat kalian dengan orang dalam rumah itu? Maka para sahabat, ya Rasulullah, wong yang dalam rumah itu pasti tidak tersisa kotoran-kotoran di badannya. Maksudnya bersih, maksudnya suci. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kadzalika shalawatil khamsah, seperti itulah orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Masya Allah. Seperti itulah orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Itu baru 5 waktu anak-anakku. Baru 5 waktu. Belum lagi kalau ditambah dengan duha, belum lagi kalau ditambah dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh, belum lagi ditambah dengan 2 rakaat sebelum zuhur, belum lagi ditambah 2 rakaat setelah zuhur, belum lagi ditambah 2 rakaat sebelum asar, belum lagi ditambah 2 rakaat sebelum maghrib dan sesudah maghrib, belum lagi ditambah 2 rakaat sebelum isya dan sesudah isya. Masya Allah. Belum lagi dia selesai istirahat, rehat dia dari meeting room dan lain sebagainya. Malam hari dia tidur dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bismikallahumma ahya wa bismika wa amat. Ya Allah, dengan namamu ya Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan, aku tidur ya Allah. Ya Rabb, izinkan tidurku ini dalam gapaian dan ridhamu ya Allah. Ya Rabb, kalau engkau mengizinkan ya Allah, engkau bangunkan malam hari ini ya Allah, aku ingin lebih mesra kepadamu ya Allah. Jam 2:30 dia bangun. Masya Allah. 2:30 bangun. Halo anak-anak, 2:30 bangun, menuju ke kamar mandi. Dia ambil air 1 centong, pipis dia situ, sudah itu masuk lagi kamarnya, tidur. Ternyata dia tadi nak pipis. Masya Allah. Bangun 2:30 malam, cuma ke kamar mandi nak pipis. Masya Allah. Itu tahap hari pertama. Jangan kata ya anak-anak kita, kau ni baru bangun nak pipis 2:30 malam lagi cerita di Facebook. Jangan, biarkan. Insya Allah buatkan anak-anak kita malam keduanya dia harus ingat, ya Allah, ketika dia nak tidur, aku semalam lah kau bangunkan ya Allah, cuman ya Allah langsung nak pipis kuatnya ya Allah, maka pula pipis ya Allah, cuma rasanya ngantuknya kuatnya ya Allah, dia dapat tidur lagi ya Allah. Ya Allah, malam kedua ini ya Allah, buatkan aku untuk bisa mengambil air wudu. Malam kedua bangun, pipis, dia terkenang doanya tadi, maka dia ngambil air wudu. Ternyata sudah ngambil air wudu, lewat di depan meja makan, kapan dibuka masih pepet telur singkong. Nah, noleh kiri kanan, belum tidur dan duduk dia di situ. Cara anak-anak biasa lah, makan dia, kapan dia makan kan jangan muak, lupa dengan wudunya, masuk kamar tertidur lagi. Subuhnya lagi siang. Masya Allah. Mudah-mudahan yang dirahmati oleh Allah, kalau ada anak-anak yang melakukan semacam, tidak apa-apa, kaget lapor lagi di hadapan Allah malam ketiga pas muka di pucuk di depan apa meja makan, tidak kati apa-apa, langsung masuk kamar, mentang sejadah. Pas mentang sejadah nyingok, pas waktu sujud dia tertidur sujud.
sampai ke pagi, tidak jadi masalah. Tetapi coba lihat prosesnya, ada perubahan lanjut, perubahan. Coba bayangkan anak kita ini, anak kita kalau melakukan hal semacam ini, bayangkan kalau sudah terjadi 30 hari, bayangkan kalau sudah terjadi 40 hari, bukan 2 rakaat lagi yang dia kerjakan, bisa jadi sudah 4 rakaat, bisa jadi sudah 8 rakaat, bisa jadi dia sudah tutup dengan witirnya dengan sempurna. Karena apa? Karena ada proses belajar, ada proses tadarruj. Yang jadi masalah kita hari ini tidak mau memulai, tidak berani memulai. Ayo, mulailah kita sebelum nanti kita meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, bolehlah takhirkan kematianku ya Allah, bolehlah aku kembalikan ke dunia ya Allah. Aku fa'asaddaq wa aku minas sholihin, dan aku akan rajin bersedekah dan ingin menjadi orang-orang yang soleh. Karena kenapa? Karena kita kembali kepada Allah dalam kondisi merasa kurang beribadah. Hari ini dunia nyata, nanti akhirat nyata. Uji dari Sulaiman, betul? Raja-raja mati, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, semua iya, semuanya pasti mati, Masya Allah. Tidak ada, maka tidak ada yang kita banggakan. Wallahi bunda, wallahi pak kepala sekolah, ibu ya pembina, sekali lagi para guru-guru semulia yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada, belum pernah kan kita nyingok ngantar uang meninggal dunia, ya keluarga kita, umpama dia berduit, umpama dia pejabat, umpama saking sayangnya bininya, saking sayang lakinya dengan bininya, saking sayang bininya dengan lakinya, saking sayang anak-anaknya dengan bapaknya, dia bawalah alat yang paling dicintai oleh bapaknya, yang baru bapaknya beli, cincin, karena bapaknya lagi seneng cincin. Dia taruh dalam kuburan bapaknya. Apa dia tuh cincin bapak aku taruh. Belum pernah kita jemput. Belum pernah. Ibu kredit baju baru mati ibu. Tidak akan lokanya baju itu dibawa ke kawan. Ya. Belum terpakai baju itu, kita meninggal dunia. Nah, maka balik ini jingolah lemari kamu tuh. Berapa ikut baju yang tidak terpakai, masih banyak saudara-saudara kita yang butuh baju-baju itu. Bagikan, karena kamu, karena kita akan ngomong kaki Rabbi asaddaqu wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah balik ke dunia. Ya bu ya, untuk apa kita nyinginkan jilbab sampai 40 pasang? Jilbab lagi 40 pasang. Masya Allah. Ya, 40 pasang jilbab itu, bahkan lebih. Ya Allah ya kan. Tidak kati manfaatnya kalau disimpan, tapi kalau bermanfaat ketika kita bagikan itu, dan itu akan menjadi nilai-nilai pahala bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, Bapak-bapak, guru-guru yang mulia. Kadang-kadang aku sering sampaikan wong yang hebat semalam ngisi tausiah pada Isya wong mati. Ya, semalam juga jadi selesai ngisi tausiah, ngisi pengajian jam 9 malamnya. Yang meninggal dunia rumahnya luar biasa megah, dia besar pikir, Masya Allah. Sampai anak sampaikan, ada tak yang meninggal dunia tiba-tiba anaknya berinisiatif, atau kita sebagai orang tua berinisiatif ngomong sama anak-anak kita, nah kalau papa meninggal dunia tuh mobil Fortuner baru bapak lunasi, itu lunas. Kalau bapak meninggal dunia kagak lepaskan galok apa namanya itu kursi-kursinya, kursi belakang lepaskan, kursi tengah lepaskan, kursi samping sopir juga lepaskan. Ngapo kagak jenazah bapak bawa pakai ini, jangan pakai mobil ambulan. Oh, ini pecah ladas. Kapan meninggal dunia anak keturunan nelpon ambulan, mana ambulan yang pacar dipakai, mana yang pacar dak kate, kecamatan Tenuni kan kate, pakai nano. Masya Allah, nelpon lah segala macam. Ya Allah, padahal ada mobil yang terbaik di rumahnya, padahal untuk sekali terakhir untuk ngantar bapaknya, tidak berani melepaskan apa namanya kursi-kursinya, hanya untuk naruh jenazah bapaknya, hanya untuk naruh jenazah istrinya, untuk naruh jenazah orang-orang terbaik dalam rumah itu. Ada apa? Ini yang ingin aku sampaikan, bukti bahwasanya dunia mal kita tidak akan pernah menghantarkan kita. Mal yang akan menghantarkan kita adalah mal yang biasa kita infakkan di jalan Allah. Ustaz, kok cerita tentang itu? Karena Rasulullah SAW sebagai inspirasi, salah satu di antaranya Rasulullah ketika sudah di rumah ketemu dengan Aisyah, apa yang ditanya Rasulullah, apa yang kita makan hari ini? Masya Allah. Kan? Kapan dijingok oleh Rasulullah banyak makanan, maka Rasulullah langsung bagikanlah Aisyah. Masya Allah, berbagilah makanan. Nida muat bolu dipoto-foto, di share. Muat bolu, muat pempek cuma 5 biji dipoto. Buat alhamdulillah bisa buat bolu kapal selam selama COVID-19 ini. Ya Allah berkailah kati agok itu namanya. Sangka kamu berkah, tidak. Itu ngamboi berdosa karena banyak orang yang pengen makanan itu tidak terbagi. Masya Allah. Mak mana kalau aku berjualan senang boleh? Kalau berjualan
Boleh. Ini baru sampel 6 biji. Silakan bagi yang mau pesan, boleh. Kan sekarang boleh. Karena niatnya memang berjualan. Tapi hati-hati kalau ada yang japri, yuk aku dapat duit, boleh dari aku nyicip. Nah, modal jauh ya. Masya Allah. Ya, jangan kalau ada uang anak-anakku, ada sahabatmu, ada temanmu, kalau kamu lagi ketemu, pengen traktir terus, uang ini minta traktir terus, Ustaz, tidak pernah nanti kami. Ingat, Allah takdirkan dia untuk menjadi pembuka pintumu dalam kebaikan. Masya Allah. Maka jangan kita bahasa kalau Allah takdirkan engkau diberikan orang tua uang untuk bisa bayar teman-teman makan, bayarin. Karena kenapa? Karena itu yang terbaik. Orang yang suka berbagi pasti diberikan keberkahan. Wih, hebat nian. Uang lain susah nyari gawian. Ternyata bapak aku dapat terus kapan habis hari Sabtu, habis ininya minta lagi. Ternyata apa? Ternyata ada anaknya yang sekolah di SMA 2. Setiap ada kawan yang nak makan, dia belikan. Dia beli 4 pempek, 2 untuk kawannya, 2 untuk dia. Kadang-kadang dia sikok dibagi kawannya. Masya Allah, ini menghantarkan ridhonya Allah. Maka rezeki orang tuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir sebagai tauladanku, Masya Allah. Tadi Rasulullah sampaikan, kalau menjadi inspirasi, coba lihat dari gawinya Rasulullah SAW. Rasulullah adalah orang yang tersehat. Karena kenapa? Karena Rasulullah memberikan contoh tidur. Rasulullah itu ba'da sholat isya tidur. Kalau tidak kata gawian kecuali ngisi pengajian, datang halaqah dengan sahabat-sahabatnya. Ada hal-hal yang penting. Kalau tidak tidur, bukan ngetik di HP, apalagi status WA dalam grup dan lain sebagainya. Tidur, Masya Allah. Ya, tidur. Ngapa hari ini sudah banyak yang kena penyakit mata? Ya, awalnya minnya min 1,5 atau min 1,5. Sekarang lagi dia 1,5. Karena apa? Karena tadi, ya Allah Ustaz, muka istriku itu bercahaya sekarang. Ngapa? Cahaya layar HP. Masya Allah. Kadang-kadang yang kita rabu duluan adalah HP, bukan yang kita rabu duluan suami. Hati-hati, merabu HP belum tentu dapat pahala, tapi ngerabu suami, insya Allah dapat pahala. Ya Allah, ya. Buat status itu adalah status untuk membanggakan suami kita. Insya Allah itu akan menjadi keberkahan bagi kita yang sudah menikah. Untuk anak-anakku, jangan buat status hal-hal yang lebay. Tapi hari ini buatlah status tentang salawat kepada Rasulullah SAW. Muhammad tauladanku, Muhammad inspirasiku, Muhammad adalah kecintaanku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Man sholla salatan, kata Rasulullah, siapa yang bersalawat sekali kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi asran hasanah, maka Allah akan bersalawat kepadanya. Allah akan membalas ucapan salawatnya kepada Rasulullah dengan 10 keberkahan, 10 kebaikan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bersolawat kepada, bersenandung atas kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena orang yang jatuh cinta, orang yang senang, pasti sering menyebut namanya. Orang yang sedang jatuh cinta, pasti sering membayangkan mukanya. Orang yang sedang jatuh cinta, kalau pacak kebau minyak wanginya jadilah, gitu kan? Dan orang yang sedang jatuh cinta, paling tidak senangnya kalau bisa terjenguk, nah, kenapa dia pacak maki yang itu pulau? Gitu kan? Rasa cemburu hatinya. Masya Allah, harusnya rasa cinta ini hadir kepada baginda kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Budak ayatku yang dirahmati oleh Allah, ini khusus untuk guru-guru kita. Kalau kita berkenangkan diri 40 tahun yang lalu, kita mungkin punya lembaran-lembaran kertas yang berbeda-beda, wanginya beda-beda, gambarnya beda-beda. Karena kenapa? Karena kertas itu luar biasa. Bahkan kita mungkin nyusun, ada kertas baunya bau parfum ini, kertas baunya ini, kertas baunya ini. Sebelum kita nulis di kertas itu, biasanya kita sudah membayangkan mukanya yang begitu indah dan tampan. Kalau kita sebagai bapak-bapak mulai membayangkan mukanya yang begitu indah, bulan purnama, Masya Allah. Sebelum kita nulis dulu, Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Ya Tuhan, Masya Allah. Betul Bapak? Betul Pak ya? Ya Allah ya Karim. Indah zaman dulu, bukti cinta kita. Ya Allah, buat ditulis kita. Yang mana buat tulisan di situ, dengan pokoknya panjanglah depannya, baru terakhir penutup. Alangkah banyak cangkir terbaris, hanya satu bersih susu. Alangkah banyak gadis-gadis, cuma kamu yang aku setujui. Dikirim aku surat ini, Masya Allah, dikirim surat ini, seminggu belum ada jawaban, setengah bulan belum ada jawaban. Yang kena salah yang bawa surat.
Masya Allah, kunjuk ke surat aku itu. Ya Allah, sudah, yuk lah kunjuk, sudah kak lah kunjuk dengan ayu itu. Diterimanya. Kamu belum ada balas, aku tahu. Masya Allah. Tapi berikutnya dibalas ternyata yang nerima surat tidak bisa membayangkan. Dia orang sudah tertera, rumah yang sudah tak pakai plafon lagi, rumah yang sudah tak pakai atap lagi, bingung dia kemana-mana di samping, di kantonginya waktu surat itu. Kapan tidur ditaruh di bawah bantal, Masya Allah. Takut ketahuan dia taruh di bawah, di dalam bantalnya. Takutnya kalau bantal itu kalau berubah, yuk jangan pakai bantal aku. Ya Allah, kenapa ada tulisan di situ yang sangat membahagiakan. Masya Allah, zaman bingin, Masya Allah, merangkai kata-katanya luar biasa ujungnya. Oleh karena masih kurang yakin dengan laki-laki ini, itu buat tulisan pulau. Pas di bawah selesai panjang, apa yang aku tidak itu buat pantun di bawahnya. Buat apa berapa panjang kalau tidak disisir rapi? Buat apa berkata sayang kalau tidak sampai di hati? Tuhanku zaman bingin, Masya Allah. Nah, Masya Allah, ini apa? Ungkapan cinta. Yang ingin aku sampaikan, ungkapan cinta. Kenapa cinta ini mendapatkan sapaan baginda Rasulullah SAW? Karena cinta ini memang betul-betul hadir dari hati. Cinta inilah yang harus kita salurkan kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke makhluk saja kita bisa tidak tidur, tidak makan, mengurangi minum. Apalagi pada baginda Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum meninggal dunia, beliau tidak ada yang disebut ummati ya Rabb. Woi Jibril, inilah mati itu Jibril, inilah sakaratul maut itu Jibril. Sakit Jibril sakaratul maut, sakit ya Allah. Sakitnya macam ini Jibril, sakit Jibril. Mamano sakit semacam ini apa diterima oleh umatku juga ya Jibril. Seluruh Muhammad yang mati pasti sakit macam ini. Maka Rasulullah SAW bergetar bibirnya, menengadah mukanya, teringat terbayang dengan umatnya. Siapa umatnya? Kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Rabb, kalau sakitnya sakaratul maut semacam ini ya Allah, maka kumpulkan semua sakit-sakit sakaratul maut umatku itu, kumpulkan di aku ya Rasulullah. Ya Allah, jangan sampai kau rasakan sakitnya sakaratul maut terhadap umatku. Cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan hanya kita diminta untuk berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita diminta memperbanyak selawat kepada Rasulullah, dan Allah membalas selawat kita dengan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya tutup, Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika kumpul di depan para sahabat, ahbabi, kasihku, kekasihku, kata Rasulullah. Ahbabi, mata arahum mata alqahum, kekasihku, kapan aku bisa ketemu dengan kalian, kapan aku bisa melihat kalian. Diungkap oleh Rasulullah SAW berkali-kali, anak-anakku, diungkap oleh Rasulullah SAW berkali-kali, Bapak Ibu. Ternyata sahabat mendengar bisikan Rasulullah ini, gumangan Rasulullah SAW ini. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami ini sudah ada di sini, kami ini sudah dekat dengan, kami ini ada di sini ya Rasulullah. Bahkan para sahabat ngomong, apa kami ini kekasihmu sudah di sini? Kata Rasulullah SAW, lastum bi ahbabi walakinnakum ashabi. Bayangkan Rasulullah SAW ngomong di depan para sahabatnya, wahai kalian bukanlah kekasihku, kata Rasulullah. Kalian bukan kekasihku, tapi kekasihku itu ada yang beda, Masya Allah. Tapi kalian ini adalah sahabat terbaikku, kata Rasulullah. Ngomongkan di depan para sahabatnya, kalian bukan kekasihku, tetapi kalian adalah orang-orang yang terbaik, adalah sahabat-sahabat terbaikku. Masya Allah, membuat gundah gulana perasaan para sahabat. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahbabuka? Ya Rasulullah, kalau kami ini bukan kekasihmu, kalau kami ini bukan yang kau cintai yang maksimal semacam itu, maka siapa ya Rasulullah kekasihmu itu? Kalau kami dipacak jadi kekasihmu itu. Masya Allah, pengen jadi kekasihnya baginda Rasulullah SAW. Para sahabat pun yang terbaik, amal-amal mereka luar biasa, lagi belum disebut oleh Rasulullah kekasihnya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ahbabi, kekasihku itu wahai sahabatku, hum min ummati, mereka adalah dari umatku, lam yarawni wa amanu bi, mereka belum pernah ketemu dengan aku, mereka belum pernah melihatku, mereka belum pernah bertatap muka denganku, wa amanu bi, tapi mereka beriman kepadaku. Masya Allah, bunda, ayahku, anak-anakku, insya Allah apa yang Rasulullah SAW sampaikan itu adalah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Karena kita belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Secara fisik kita belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Bahkan mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita sebelum kita meninggal dunia, kita diizinkan bisa ketemu dengan Rasulullah dalam ibadah malam kita, dalam qiyamul lail kita, dalam tidur kita dipertemukan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kedekatan kita, kecintaan kita, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa amanu bi, dan kekasihku itu mereka tidak pernah ketemu dengan aku, tetapi mereka beriman, mengerjakan semua perintahku, menjadikan aku inspirasinya, dan menjadikan aku sebagai tauladannya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kita semuanya. InsyaAllah anak senang karena aku di guru juga sangat menyadari bagaimana kondisi kita hari ini, proses pembelajaran kita hari ini. Masya Allah, boleh aku ngomong minta maaf dengan siapapun, tidak kata urusan apapun. Kita ni ngajar hari ini ecak-ecak galak, Masya Allah. Ngapu Zoom apa-apa, ya Allah. Anak-anak kita dah tahu, mereka dah terasa dengan kita, Masya Allah. Mereka rindu ketemu dengan kita. Benar tak? Betul? Betul? Halo anak-anak? Lemak meeting Zoom itu, Zoom meeting apa-apa namanya itu, apa lemak ketemu dalam kelas? Ketemu, ya Allah, beda. Kita rindu cubitan guru kalau boleh masih nyubit. Boleh sekarang tidak boleh lagi nyubit ucapnya, cuma nabok boleh. Masya Allah. Ya Allah, anak-anakku kalau ada ibu guru mencubit, jauh lagi tambah. Cubit 11.000, kurang 11.000, mak jauh ke paha. Masya Allah. Kadang-kadang cubitan-cubitan mereka itu penuh dengan keberkahan. Wallahi, Masya Allah. Wallahi, dulu ada zaman bingin, kiai ngajari budak, tidak baca-baca huruf hijaiyah. Saking kesel dulu udah bilang, puh. Apa itu besoknya ngancam pakai besek? Ya Allah, ternyata ludah guru itu berkah. Oh, makan bu, kamu balik ini lagi. Aku udah offline datang, dah siko-siko kamu dia tuh. Rasa budak itu ya Allah. Ini cerita baik zaman bingin, Masya Allah. Ternyata berkah nak. Maka apapun dari gurumu, selama itu bukan kemaksiatan, ikutin. Wallahi, ikutin. Selama bukan kemaksiatan, dan hampir mayoritas guru-guru kita tidak ada yang mengajar kita maksiat, tidak ada. Pasti mereka mengarahkan dalam kebaikan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar guruku, kami dengar bapakku, guruku. Masya Allah, kami ikut. Insya Allah. Kalau kita ini yang kita lakukan, walaupun engkau ranking terakhir, kelas terakhir, demi Allah, ketika taat kepada guru-gurumu, Allah akan angkat derajatmu. Amin ya rabbal alamin. Karena ngapa? Sudah terlalu banyak gambaran-gambarannya. Kalau ku ceritakan lagi nambah 40 menit lagi kan ya? Tambah panjang urusan ini. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita. Mudah-mudahan kita sudah mulai mengganti status-status kita dengan status-status bersalawat kepada Rasulullah SAW. Status-status kita cinta kepada Rasulullah SAW. Status-status kita mengenang keindahan dan kemuliaan akhlaknya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, yuk lahirkan diri kita menjadi pribadi-pribadi Muhammad. Yuk jadikan diri kita sebagai penyampai risalah, penyampai kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang disampaikan oleh baginda kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena profesi yang terbaik adalah profesi yang mengajak dalam kebaikan, dan kita hari ini pada profesi itu, Bapak Ibu, profesi menyampaikan kebaikan kepada anak didik kita. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan semua perbuatan kita, dan mudah-mudahan ampunkan segala khilaf alfa kita. Mudah-mudahan diluruskan niat-niat yang mungkin belum lurus selama ini, dan insyaallah tiada lain yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khata